Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ogian Hafiz Juanda, SH, LLM, CLA, CPARB, CML, CME, CMLC, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Satrio Gusi Nugroho dengan NIM 2024 0401 086, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi sekaligus analisis kasus dalam mata kuliah Hukum Internasional dengan judul Analisis Dugaan Genosida dalam Konflik Israel dan Palestina ditinjau dari perspektif hukum internasional. Saya memilih topik ini karena konflik antara Israel dan Palestina merupakan salah satu konflik internasional yang paling kompleks dan telah berlangsung selama puluhan tahun. Konflik tersebut tidak hanya melibatkan kepentingan publik, kepentingan politik, dan keamanan suatu negara, tetapi juga berkaitan erat dengan pelindungan hak asasi manusia, hukum humaniter internasional, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan internasional. Melalui pembahasan ini, saya berharap kita dapat memahami bagaimana kasus hukum internasional bekerja dalam menangani suatu konflik bersenjata, sekaligus mengetahui sejauh mana peran organisasi internasional dalam menjaga perdamaian dunia. Baik, kita akan masuk dalam pengertian hukum internasional. Sebelum membahas kasus yang menjadi fokus pembahasan kali ini, terlebih dahulu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan hukum internasional. Hukum internasional merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan negara lain, negara dengan organisasi internasional, organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya. Bahkan dalam perkembangan modern juga mengatur hubungan antara negara dengan individu dalam kondisi tertentu. Menurut Profesor Mokhtar Kusumo Atmaja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara maupun negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Tujuan utama hukum internasional tidak lain adalah menciptakan ketertiban, keamanan, dan perdamaian dunia. Selain itu, hukum internasional juga bertujuan melindungi hak asasi manusia, mendorong kerjasama antar negara, menyelesaikan sengketa secara damai, serta memberikan kepastian hukum dalam hubungan internasional. Sumber hukum internasional sendiri diatur dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional atau Statute of the International Court of Justice, yaitu pertama, perjanjian internasional atau treaty. Kedua, kebiasaan internasional atau international custom. Ketiga, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui negara-negara beradab. Keempat, putusan pengadilan internasional atau pendapat para ahli hukum sebagai sumber hukum tambahan. Dengan adanya sumber-sumber hukum tersebut, negara-negara memiliki pedoman dalam menjalankan hubungan internasional agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Baik, kita akan masuk dalam latar belakang kasus. Konflik antara Israel dan Palestina merupakan konflik yang telah berlangsung sejak pertengahan abad ke-20. Permasalahan utamanya berkaitan dengan perebutan wilayah, status Yerusalem, pengakuan negara Palestina, serta berbagai persoalan politik, keamanan, dan sejarah. Namun konflik kembali memanas sejak tanggal 7 Oktober 2023 setelah Hamas melakukan serangan terhadap wilayah Israel. Sebagai respon, Israel melancarkan operasi militer besar-besaran ke Jalur Gaza. Operasi tersebut yang menyebabkan ribuan warga sipil meninggal dunia, termasuk perempuan dan anak-anak. Selain korban jiwa, banyak rumah sakit dan sekolah, serta tempat-tempat ibadah dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan sangat parah. Bahkan jutaan warga Palestina terpaksa mengungsi akibat konflik tersebut. Situasi ini memunculkan perhatian dunia internasional karena dianggap telah menimbulkan krisis kemanusiaan yang luar biasa. Banyak organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, World Health Organization atau WHO, ataupun International Committee of the Red Cross, serta berbagai organisasi kemanusiaan lainnya yang menyerukan penghentian kekerasan dan perlindungan terhadap warga sipil. Pada tanggal 29 Desember 2023, Afrika Selatan mengajukan gugatan terhadap Israel ke Mahkamah Internasional atau yang kita kenal sebagai International Court of Justice dengan dasar bahwa Israel diduga telah melanggar Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida tahun 1948. Dalam kasus ini, terdapat beberapa instrumen hukum internasional yang menjadi dasar pertimbangan. Yang pertama adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945 yang mengatur mengenai larangan penggunaan kekerasan serta penyelesaian sengketa secara damai. Yang kedua adalah Konvensi Jenewa tahun
1949 beserta protokol tambahannya yang mengatur perlindungan terhadap korban konflik bersenjata. Konvensi Jenewa ini menegaskan bahwa warga sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan. Rumah sakit, tenaga medis, anak-anak bahkan perempuan dan bantuan kemanusiaan wajib mendapatkan perlindungan. Lalu yang ketiga adalah Convention of the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide tahun 1948. Dalam pasal 2 konvensi tersebut dijelaskan bahwa genosida merupakan tindakan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, etnis, ras maupun agama. Bentuk tindakannya antara lain adalah membunuh anggota atau warga tertentu, menyebabkan penderitaan fisik maupun mental yang berat, menciptakan kondisi kehidupan yang mengakibatkan kehancuran kelompok tersebut, mencegah kelahiran dalam kelompok tertentu, ataupun memindahkan anak-anak secara paksa kepada kelompok lain. Selain itu, terdapat pula aturan mengenai hukum humaniter internasional yang mengharuskan semua pihak dalam konflik membedakan antara kombatan dan warga sipil. Prinsip ini dikenal sebagai Principle of Distinction. Kemudian terdapat pula Principle of Proportionality yang penggunaan kekuatan militer harus seimbang dan tidak boleh menimbulkan kerugian yang berlebihan terhadap warga sipil. Permasalahan utama yang muncul dalam apakah tindakan Israel telah memenuhi unsur-unsur genosida sebagaimana diatur dalam Konvensi Genosida tahun 48. Afrika Selatan berpendapat bahwa operasi militer Israel telah menyebabkan kematian dalam jumlah besar, penghancuran fasilitas publik, pemutusan akses pangan, air bersih, listrik, serta bantuan kemanusiaan yang dianggap memenuhi unsur tindakan genosida. Di sisi lain, Israel membantah tuduhan tersebut. Israel berpendapat bahwa operasi militer dilakukan dalam bentuk pembelaan diri terhadap serangan Hamas sesuai dengan pasal 51 Piagam PBB mengenai hak mempertahankan diri. Selain itu, Israel juga menyatakan bahwa operasi militernya adalah kelompok Hamas, bukan warga sipil Palestina. Sehingga demikian, inti sengketa bukan mengenai hanya adanya korban sipil, tetapi juga mengenai apakah terdapat niat khusus atau dolus spesialis untuk menghancurkan suatu kelompok sebagaimana diisyaratkan dalam kejahatan genosida. Peran Mahkamah Internasional atau organ peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Nah, tugas utama dari Mahkamah Internasional sendiri pun adalah menyelesaikan sengketa hukum antara negara berdasarkan hukum internasional serta memberikan pendapat hukum kepada organ-organ PBB. Dalam perkara ini, Mahkamah Internasional belum memberikan putusan akhir mengenai apakah Israel terbukti melakukan genosida. Namun pada tahap awal, Mahkamah ini mengeluarkan provisional measures atau tindakan sementara. Mahkamah Internasional memerintahkan Israel untuk melakukan berbagai langkah guna mencegah kemungkinan terjadi tindakan genosida, meningkatkan perlindungan terhadap warga sipil, memastikan distribusi bantuan kemanusiaan, serta melaporkan pelaksanaan perintah tersebut kepada Mahkamah Internasional. Namun keputusan sementara ini menunjukkan bahwa Mahkamah Internasional melihat adanya risiko serius terhadap hak-hak yang dilindungi oleh Konvensi Genosida, sehingga diperlukan tindakan pencegahan sebelum perkara diputus secara final. Kita masuk dalam analisis. Menurut saya sebagai mahasiswa hukum, kasus ini menunjukkan bahwa hukum internasional memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan keamanan suatu negara dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak membela diri memang diakui dalam Piagam PBB, akan tetapi pelaksanaan hak tersebut tetap harus memenuhi dan mematuhi hukum humaniter internasional. Dalam setiap konflik bersenjata, negara wajib menghormati prinsip proporsionalitas, prinsip pembedaan antara kombatan dan warga sipil, serta prinsip kemanusiaan. Jika dalam suatu operasi militer terjadi korban sipil dalam jumlah besar, penghancuran fasilitas umum, rumah sakit, sekolah, bahkan tempat ibadah, maka tindakan tersebut dapat menjadi objek pemeriksaan hukum internasional. Di sisi lain, penegakan hukum internasional masih menghadapi berbagai kendala. Mahkamah Internasional tidak memiliki aparat penegak hukum yang dapat secara langsung memaksa suatu negara melaksanakan putusannya. Pelaksanaan putusan sangat bergantung pada kepatuhan negara tersebut serta dukungan Dewan Keamanan PBB. Inilah salah satu kelemahan sistem hukum internasional dibandingkan hukum nasional. Meskipun demikian, keberadaan Mahkamah Internasional tetap sangat penting karena memberikan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dan memberikan legitimasi hukum terhadap tindakan negara di mata masyarakat internasional. Kasus ini juga menjadi pelajaran bahwa konflik bersenjata tidak boleh menghilangkan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Semua pihak yang terlibat
harus tetap mematuhi hukum internasional demi melindungi masyarakat sipil yang tidak ikut terlibat dalam peperangan. Berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa hukum internasional memiliki peranan sangat penting dalam menjaga perdamaian dunia, melindungi hak asasi manusia, dan menyelesaikan sengketa antar negara melalui mekanisme hukum. Sebagai mahasiswa hukum, kita perlu memahami bahwa hukum internasional bukan sekadar teori yang dipelajari di bangku kuliah, namun merupakan instrumen nyata yang berperan dalam menjaga keadilan, perdamaian, dan pelindungan hak asasi manusia di tingkat global. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ogian Hafiz Juanda, SHLLM, CLA, CPARB, CML, CME, CMLC, serta teman-teman sekalian. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.